Shalom saudara-saudara, tujuan Roh Kudus memberikan karunia-Nya itu adalah supaya orang-orang percaya dapat melayani Tuhannya. Tiap-tiap orang percaya pasti diberi karunia Roh. Pasti itu saudara. Mengapa? Sebab orang yang percaya yang dipanggil menjadi milik Kristus, maka ia dipanggil pula untuk melayani Kristus dan untuk melayani tubuhnya, yaitu gereja. Jadi pasti dikasih saudara. Salah satu karunia dari Roh Kudus itu adalah karunia memimpin. Seperti catatan 1 Korintus 12 ayat 28 yang berbunyi demikian. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Memimpin di sini punya arti memimpin orang lain supaya dapat bekerja sama. Memimpin orang lain supaya dapat bekerja sama. Jadi tujuannya itu membentuk komunitas yang dapat bekerja sama. Itulah pemimpin atau orang yang diberikan karunia untuk memimpin komunitasnya supaya dapat bekerja sama. Gambaran komunitas yang dapat bekerja sama adalah semut. Alkitab memakai gambaran binatang ini untuk menunjukkan betapa semut itu adalah rajin dan memiliki komunitas yang benar-benar dapat menunjukkan kebersamaannya, kerjasamanya. Dibandingkan dengan semut yang bisa bekerja sama, mengapa sih sebenarnya manusia itu justru susah untuk bekerja sama? Sebelum lebih lanjut kita merenungkan apa yang Tuhan mau katakan melalui seri kepemimpinan ini, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, seperti petani yang Tuhan percayakan untuk menabur benih dan menanamnya, demikianlah hamba berlaku di hadapan-Mu untuk generasi remaja saat ini. Mohon Tuhan berkenan memberikan pertumbuhan supaya masing-masing menyadari karunia-Nya dan melayani-Mu dengan segenap hati, dan masing-masing meninggalkan egosentris yang mementingkan diri sendiri dan beralih dengan sadar kepada kepentingan Kristus dan gereja-Mu. Mohon berkat-Mu ya Allah melalui firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memohon dan berdoa. Amin. Sabda Allah dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8-13 berkata demikian. 1 Timotius 3 ayat 8-13. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu
baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Berbahagialah saudara-saudara yang diberikan pengertian oleh Roh Suci, sehingga saudara diberikan kekuatan untuk mengambil keputusan hidup menurut firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dipanggil menjadi murid Kristus berarti juga dipanggil untuk melayani Kristus. Untuk dapat melayani, maka seseorang pasti diberikan karunia oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia melayani. Ketika seseorang melayani, maka bagian Alkitab lainnya mengajarkan bagaimana seharusnya orang yang melayani Tuhannya itu. Kalimat pertama dalam firman Tuhan mengatakan, demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat. Ini kalimat pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai seseorang yang diberikan karunia memimpin. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Alkitab dalam terjemahan NET atau NET menuliskan demikian, saudara. Diakens likewise must be dignified. Yang kalau diterjemahkan itu punya 3 arti, saudara. Respectable, honorable, dan serious demianor. Ketiga terjemahan itu, saudara, menunjuk pada pengertian terhormat. Pribadi seseorang yang terhormat, yang diterjemahkan oleh Alkitab dalam terjemahan lama sebagai sopan santun. Pertanyaannya begini, mengapa ya Alkitab mencantumkan syarat pertama sebagai seorang diaken itu orang yang terhormat, orang yang beretika, orang yang menjaga sopan santun? Menurut kalian sebenarnya mengapa? Kok Tuhan mencantumkan sebagai terhormat sebagai syarat-syarat orang yang memimpin? Kok bukan yang lain? Ternyata, saudara, salah satu alasannya adalah seorang pemimpin itu mencerminkan Kristus. Sekali lagi ya, seorang pemimpin mencerminkan Kristusnya. Jadi kalau seseorang berlaku terhormat, beretika, bersopan santun, ia pertama-tama yang dilihat, itu yang pertama-tama disaksikan orang lain, pada saat yang sama sekaligus langsung terhubung dengan Kristus yang dilayani sebagai kepala gereja. Jadi jelas ya, mengapa Alkitab memberikan syarat sebagai seorang pemimpin orang yang terhormat. Karena terhormatnya itu yang dilihat orang lain sekaligus terhubung dengan Kristus sang kepala gereja. Dulu ketika lo masih SD, di SMP, bahkan masih di sekolah lanjutan atas, ada pelajaran yang namanya budi pekerti. Ada pelajaran yang namanya etika dan etiket. Tapi kalau sekarang rupanya nggak ada ya. Sekarang pelajaran tentang sopan santun, budi pekerti, etika dan etiket itu rupanya diserahkan penuh kepada keluarga. Jadi merupakan tanggung jawab keluarga atau tanggung jawab orang di rumah, orang tua kita di rumah. Sebab di sekolah sekarang justru lebih fokus pada menyelesaikan materi pelajarannya. Sehingga kalau lo sepikir-pikir pada zaman sekarang ini, apalagi ditambah zaman gadget, zaman sosmed, rupanya berlaku sopan santun itu sudah banyak berkurang. Atau malah ada yang tidak paham sama sekali tentang beretika,
tentang bersopan santun. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak lakukan, banyak yang tidak ngerti. Mengapa harus bersopan santun? Mengapa harus beretika? Banyak para remaja, bahkan orang dewasa sekalipun sudah tidak paham mengenai beretika, beretiket, bersopan santun. Contohnya saja begini saudara, bila seseorang bicara dengan orang tua, bagaimanapun tertinggalnya orang tua kita, tidak bisa menggunakan gadget, tidak selancar kita, atau tidak bisa menggunakan sosmed, kan seharusnya seorang anak itu tetap harus hormat, harus patuh pada mereka, orang tuanya, apapun keadaannya. Itu ajaran Tuhan. Nah, kalau perhatikan, ternyata di antara para remaja Kristen yang seharusnya paham soal hormat kepada orang tua, ternyata malah berani loh pada orang tua. Berani sekali. Tidak jarang justru orang tua yang tunduk kepada anak-anaknya. Nah, ini kan sebenarnya kebalik. Sungguh terbalik, sangat kebalik. Misalnya, kalau ngomong kepada orang tua itu bentak-bentak, teriak-teriak, ngotot, ngegas. Dan kekeliruan ini justru diperparah dengan sikap mengalah, sikap diamnya orang tua kita sendiri. Sehingga anak, para remaja khususnya, merasa benar dengan sikapnya tadi. Atau malah orang tua masih bicara, sedang menasehati, ditinggal pergi. Atau menutup telinganya dengan headset. Atau menunjukkan raut wajah yang tidak senang. Seolah-olah orang tua itu mengganggu kalau menasehati. Lah ini kan namanya benih-benih ketidakhormatan yang sudah dimulai dari rumah, dari lingkungan keluarga. Dan apa yang didapat di keluarga, dialami di keluarga, kan itu juga yang akan dibawa dalam lingkungan yang lebih luas. Lingkungan masyarakat, lingkungan gereja. Semoga saja kalian tidak ada yang berlaku demikian. Semoga saja, Lose sangat berharap. Dan marilah kita semua yang menjadi remaja Kristen, berdoalah agar diberi pikiran yang sehat. Yang kalau diajar itu mau mendengar, mau memikirkannya, mau melakukannya, mau menganalisanya. Sebab semua nasihat-nasihat itu sebenarnya kan membentuk watak kita, membentuk perilaku kita, yaitu perilaku terhormat. Sebenarnya di situ. Ubahlah kebiasaan tidak hormat kepada orang tua. Ubahlah kebiasaan tidak hormat kepada siapa saja yang seharusnya kalian hormati. Agar perilaku yang tidak patut itu justru tidak makin berkembang. Ubah mulai sekarang. Jangan dianggap sudah biasa. Aku biasanya ya gini. Jangan. Sekali lagi, Tuhan siapkan kalian dari sejak muda, dari sejak remaja untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terhormat. Dulu saudara, ada seorang anak yang cakap dan cakep. Kalau cakap itu keahliannya, pengetahuannya, pinter sekali, itu cakap. Kalau cakep itu fisiknya. Jadi anak ini, orang ini cakap dan cakep. Tapi rupanya dia tidak punya teman. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Tidak bertahan lama bekerja di suatu tempat. Kira-kira mengapa? Saudara, karena ternyata perilakunya tidak terhormat. Dan dia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Sebaliknya dia sering sekali menyalahkan orang lain. Sehingga cakap dan cakepnya itu tidak membawa manfaat baginya. Nah, kalian jangan sampai menjadi pribadi yang tidak terhormat seperti itu. Sebab kalian pasti butuh orang lain, membutuhkan komunitas. Manusia itu kan sebenarnya makhluk sosial. Dan manusia yang sehat sosialnya itu ya berada dalam komunitas sosial, termasuk komunitas rohani, persekutuan orang-orang kudus. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh Alkitab bahwa seorang pemimpin itu haruslah orang yang terhormat.
bukan hanya orang yang memimpin saja, bukan hanya yang memimpin saja yang terhormat, tapi pasangannya pun, dalam hal ini istrinya atau suaminya, juga harus terhormat. Kalau suaminya menjadi pemimpin, istrinya juga harus terhormat. Kalau istrinya menjadi pemimpin, suaminya juga harus terhormat. Yang pertama-tama, ketika Alkitab menuliskan, demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Kata terhormat di situ, saudara, memakai istilah Yunaninya semnos, yaitu bentuk katanya kata sifat. Sehingga terhormat atau semnos itu bukan tampilan luar, tapi sifat batiniahnya, karakter, watak, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam, sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Sementara itu, kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan untuk batin yang manusia yang jatuh dalam dosa sudah tercemar. Artinya tidak ada orang yang dari keturunannya, bibit, bobot, bebetnya itu otomatis terhormat, otomatis semnos. Tidak ada. Karena semua sudah tercemar. Masalahnya ada di situ. Semua manusia sudah tercemar. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang otomatis semnos. Tidak ada. Dalam keadaan yang tercemar ini, saudara, setiap orang yang dipilih, setiap orang yang dipakai Allah, dipanggil menjadi manusia terhormat, dipanggil menjadi manusia yang semnos. Pertanyaannya, apa bisa? Gimana caranya? Apa mungkin sudah tercemar dipanggil untuk semnos, sudah berdosa dipanggil untuk terhormat? Apa bisa? Ternyata jawabannya bisa. Itulah hebatnya Allah. Orang berdosa yang telah dijadikan miliknya, ditunjukkannya jalan kepadanya. Ditunjukkan, bukan tidak ditunjukkan. Orang berdosa dipilih, jadikan miliknya, melayani dia, diberikan karunia, ditunjukkan jalan. Caranya itu diterangkan dalam bagian lain Alkitab yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 16. Bagaimana caranya seorang yang berdosa, naturnya sudah dosa, semua sudah cemar, sekarang menjadi manusia yang terhormat. Galatia pasal 5 ayat 16. Ini cara yang Tuhan tunjukkan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Cara yang Tuhan berikan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya, saudara, sekalipun kita sudah tercemar karena dosa, dan sifat kedagingan itu akan terus-menerus mempengaruhi kita, akan terus-menerus menarik kita pada keinginan daging, pada keinginan jahat. Tetapi kalau sekarang kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus itu ngomong kepada saudara, ngajar kepada saudara dengan firman begini, saya menasihatkan saudara, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Petunjuk Roh Kudus itu firman ya saudara. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara katakan. Dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ikuti petunjuk Roh Kudus sehingga tidak terus-menerus mengikuti sifat jahat yang sifat jahat itu mendesak kita selalu berbuat salah. Kalau kita ikuti petunjuknya Roh Kudus. Caranya seperti itu saudara. Cara yang Tuhan berikan kepada kita, orang berdosa
supaya menjadi manusia terhormat. Ikuti petunjuk Roh Kudus. Jangan ikuti keinginan daging, jangan ikuti keinginan jahat, jangan ikuti keinginan duniawi. Sebenarnya bukan hanya untuk semnos, bukan hanya untuk terhormat saja saudara, bukan. Tetapi untuk semua keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging atau sifat jahat manusia. Caranya seperti itu. Contohnya begini ya saudara, setiap orang punya wataknya masing-masing, punya karakter atau sifat. Ada orang yang penampilannya sudah oke punya, ada yang tidak. Memang tidak bisa disangkal kalau orang penampilannya oke akan menarik perhatian orang lain. Ini bicara soal kepemimpinan loh saudara. Tetapi orang akan memandang rendah yang oke tadi kalau ternyata dia tidak semnos. Tidak ada gunanya. Tidak akan menghormati. Sekalipun pertama orang tertarik, karena tidak punya semnos, tidak semnos, tidak terhormat dia. Sementara ada orang yang penampilannya tidak terlalu menarik. Ini ngomong dijadikan pemimpin. Orang itu sekali melihat mungkin tidak memilih duluan, baru terakhir baru dipilih. Tapi ternyata setelah terlibat dalam proyek bersama, semnosnya kelihatan jelas, terhormatnya kelihatan jelas. Maka orang dengan sendirinya akan respek kepadanya, akan menghormati dia. Memang idealnya penampilannya oke, kemudian punya semnos begitu. Tapi Tuhan tidak menjadikan penampilan itu syarat utama, tapi semnos. Itu yang Tuhan jadikan ukuran bagi seseorang yang akan memimpin atau diberikan karunia memimpin. Semnos dijadikan Tuhan sebagai syarat utama dalam kepemimpinan. Tujuannya membentuk komunitas yang saling bekerja sama. Semoga saja saudara, Roh Kudus membukakan pengertian bagi saudara-saudara, sehingga saudara mulai memikirkan semnos dalam diri kalian. Apakah aku ini terhormat di hadapan Allah ya? Apakah aku ini belum ada semnosnya sama sekali karena tidak terpikirkan selama ini? Kalau sudah punya, ayo lanjutkan. Jangan malah tergoda kepada yang lain yang memang membiarkan dirinya untuk tidak dihargai, tidak dihormati. Jangan. Kalau belum, ayo mulai. Segala sesuatu harus ada startnya, harus ada mulai. Baru setelah itu dilanjutkan pada langkah berikutnya. Saudara, semnos Tuhan taruh menjadi syarat utama bagi pelayanan kepemimpinan. Semnos itu seperti apa sih sebenarnya? Semnos itu kelihatan pada gaya hidupnya, cara hidupnya yang membuat orang lain menghormati dia, yang membuat orang lain segan kepadanya. Kadang semnos itu juga diartikan dengan serius, tapi bukan garang loh saudara, serius, sungguh-sungguh. Orang yang dihormati karena kewibawaannya, dan wibawa karena orang ini menghormati Tuhannya. Korelasinya di situ. Bukan wibawa yang dibuat-buat sok wibawa, bukan. Karena dia menghormati Tuhannya. Wibawa ini pasti terbentuk. Kehormatan ini pasti terbentuk. Sikap menghormati Tuhan Allahnya akan membentuk orang itu semnos atau terhormat. Dan semnos ini saudara akan kelihatan dalam gaya hidupnya sehari-hari. Mulai dari perkataannya, mengambil sikap dan keputusan-keputusannya, baik untuk dirinya sendiri maupun komunitas yang dipimpinnya. Contoh ya saudara, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ini contoh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikut menderita bersama Kristus ini sebuah kehormatan. Alkitab mencatat demikian. Kalau kita mau ikut menderita bersama Kristus, berarti kita mendapat kehormatan dari Allah. Kehormatan dari Kristus, kehormatan dalam pandangan Allah. Misalnya dalam sebuah komunitas yang kita sering itu ketika mengambil keputusan itu kan berdasarkan suara terbanyak, kan begitu ya, paling gampangnya begitu.
Itu cara yang paling mudah, cara paling cepat, cara yang paling populer. Ambil suara terbanyak maka kita memilih, suara yang kalah maka ya tidak didengar suaranya. Biasanya seperti itu. Tanpa sadar kita juga masuk dalam cara-cara seperti itu. Tapi saudara, saya mau ingatkan, pernahkah kalian mengingat cerita pengintai dalam perjanjian lama? 12 orang pengintai. Saudara perlu membacanya lagi dalam Bilangan 14. Dari 12 pengintai itu, 10 orang pengintai itu satu suara. Sementara 2 pengintai lainnya itu satu suara. 10 banding 2. Kalau menurut tradisi, 10 ini yang menang harusnya. Ternyata yang 10 memberikan info menyesatkan. Jadi artinya tidak selalu suara yang terbanyak itu sebagai suatu kebenaran. Dan 2 orang memberikan info yang benar, sekalipun hanya 2 suara dibandingkan 10, itu Yosua dan Kaleb. Dan memberikan info yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan mau disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Jadi kita harus hati-hati, bukan berarti sistem suara terbanyak itu selalu benar, belum tentu. Walau memang kadang-kadang kita butuh juga untuk mengambil suara yang terbanyak, kita butuh. Tapi tidak selalu suara yang terbanyak itu menunjukkan suatu kebenaran, tidak selalu. Nah, sekarang kalian pada posisi pemimpin ya, posisinya memimpin di sini, memimpin sebuah komunitas. Kalian sedang mencari kata mufakat. Misalnya lo pakai as. Nah, ini ya, orang yang namanya as perlu dibantu. Yang satu mengambil keputusan, mengambil sepakatan perlu dibantu, yang lain tidak perlu dibantu. Nah, begini, ceritanya begini. Ayah si as ini penjudi. Ayah si as ini pemabuk. Ibunya ART, asisten rumah tangga alias pembantu. As sendiri punya 4 saudara. 3 diantaranya sedang nganggur padahal sudah umurnya dewasa. Dan putus sekolah. Mereka tidak lulus SMP. Semua rata-rata hanya SD dan ada yang tidak lulus SD. Sementara As sendiri kelas 7 atau SMP kelas 1. Ia sekolah, ia juga nyambi sebagai loper koran. Ini sebelum pandemi ya saudara, sebelum pandemi. Kita semua, termasuk kalian sebagai gereja, akan mengambil keputusan membantu As atau bagaimana. Sementara As sendiri jarang ke gereja. Jarang muncul. Kalau ditanya kenapa? Iya, tidak apa-apa, itu As. Ternyata saudara, dari semua orang yang saudara ajak berembuk yang punya hak suara itu, 95% menolak untuk membantu As. Alasannya apa? Salah dewe, mengapa ayahnya kok pemabuk? Yang kedua, lah punya saudara nganggur gitu, sudah dewasa-dewasa, bu yang kerja kok bantu As, bantu adiknya. Lalu yang ketiga, loh As kan sudah kerja walaupun lo perkoran, kenapa harus dibantu? Yang keempat malah ngomong, As lo gak pernah aktif di gereja, mengapa harus dibantu? Saudara, kalau kalian pada posisi seorang pemimpin, di mana As ini dalam tanda petik sangat menderita, dia harus lo perkoran, dia juga harus bersekolah, dan kalian yang diberikan semnos karena menghormati Tuhan, maka kalian akan memutuskan apa? Kalau ngomong memutuskan apa, dasar firmannya apa, sehingga kalian berjuang untuk mengambil keputusan itu. Ngajari begini ya, ngajari begini dasarnya. Pada saat Tuhan menyelamatkan kalian, mengentaskan kalian dari dosa, dari lembah sengsara maut, apakah Tuhan melibatkan keluarga kalian sebagai pertimbangan Tuhan? Jawabannya tidak loh saudara. Tuhan memakai kalian sebagai alatnya untuk menyelamatkan keluarga, iya betul. Tapi kalau jadi pertimbangan Tuhan, keluargamu itu, oh bapaknya pemabuk, ya tidak usah diselamatkan, tidak loh. Tuhan tidak begitu. Oh saudara-saudaranya malas, ya tidak usah diselamatkan, tidak begitu loh. Bukan karena ayahmu,
bukan karena ibumu, bukan karena saudara-saudaramu, bukan. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Pure karena Tuhan berbelas kasihan kepadamu secara pribadi. Pertimbangannya itu. Pertimbangannya adalah karena Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan belas kasihan kepadamu. Maka sekarang sekalipun punya ayah pemabuk, ibunya ART, saudaranya nganggur, dan kamu melihat betapa ini memang perlu dibantu, pertimbangannya adalah sendiri. Jangan lihat yang lain. Jangan kesalahan orang tua dijatuhkan pada Jangan. Berjuanglah untuk mengambil keputusan membantu karena nya, bukan karena yang lain. Tapi lo ingatkan, berjuang itu bukan dengan bertengkar, berjuang itu bukan dengan marah, berjuang itu bukan dengan emosi, bukan. Tapi kalian harus menerangkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah Tuhan berikan dalam kitab sucinya. Itu namanya menghormati Tuhan. Pertimbangannya adalah firman. Sebab Tuhan dan firman yang harus diutamakan, bukan bukan. Lalu yang kedua, kalau Alkitab itu menuliskan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Kata terhormat di situ semnos, masih ingat ya? Saudara, pada zaman Alkitab itu bukan hanya dipakai atau dipraktekkan di tengah-tengah gereja atau komunitas orang percaya saja, bukan. Semnos ini juga melekat dalam diri seseorang yang kelihatan dalam gaya hidupnya ketika di tengah-tengah masyarakat umum, di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah masyarakat yang belum percaya. Semnos itu seperti itu. Jadi bukan di gereja semnos, di luar gereja munafik, bukan. Di luar gereja kasar, bukan. Di gereja semnos, di keluarga semnos, di masyarakat semnos, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya tetap semnos. Nah, ada seorang tokoh yang menulis, yaitu bernama Baur, Gingrich, dan Denker. Kehormatan atau semnos ini diterjemahkan martabat, keseriusan, rasa hormat, kesucian, kejujuran. Atau kalau saudara ingat tadi dalam terjemahan Alkitab NET itu respectable, honorable, dan serious demianor. Seperti itu saudara. Betapa luar biasa kualifikasi terhormat atau semnos ini. Sehingga sebagai seorang yang mengaku percaya pada Kristus, yang diberikan karunia supaya dapat melayaninya, maka kita bisa mulai sejak sekarang ini dengan gaya hidup dan membiasakan diri sebagai seorang yang bermartabat, seorang yang serius, yang menjaga kesucian, yang jujur, sehingga orang menaruh respek kepada kita, orang akan menghormati kita. Kenapa? Karena semnos, dan akhirnya mereka juga menghormati Kristus Tuhan kita, menghormati Yesus melalui hidup kita. Contoh hidup di tengah masyarakat yang bermartabat. Martabat itu kan nilai, bermartabat ya saudara, nilai yang karena sifat jujur, karena berkata benar, karena bisa dipercaya, cerdas atau pandai menyampaikan sesuatu tidak sembrono. Itu bermartabat yang diterangkan tadi oleh tokoh-tokoh yang lo bacakan. Nah, ada soal pelayanan atau pekerjaan. Ada orang yang tidak menolak pada saat diserai tugas atau pelayanan. Jawabannya selalu iya. Tapi tidak dikerjakan dengan baik. Kalaupun dikerjakan ala kadar. Jadi nggak ada nilai bagus-bagusnya. Itu tidak semnos. Atau ada juga yang diberikan pelayanan, tidak pernah merespon, tidak pernah menjawab. Dan kalau tidak sedang diserai tugas, ada dia, muncul dia. Dua contoh ini menunjukkan contoh orang tidak bermartabat. Sehingga orang tidak akan menghargai dia, orang tidak akan menghormati dia. Seumpama kalian berada di tengah-tengah komunitas orang tidak percaya, tapi kalian mempertahankan sikap dua contoh tadi, maka sebenarnya bukan hanya dirimu loh yang tidak dihargai, tapi Tuhan juga. Tuhan tidak dihargai karena kita tidak dapat dihargai.
Sekali lagi, itu semua karena dirimu yang tidak mau berubah. Setidak bagus-bagusnya manusia kalau ia tahu persis apa artinya menjadi milik Kristus, maka melalui hidupnya itu Kristus dikenal. Dan ia dapat berubah menjadi manusia yang bermartabat, agar jangan Tuhan yang direndahkan. Salah satu cara orang Kristen menarik perhatian bagi yang lainnya adalah dengan menjadi pribadi yang terhormat, semnos, bermartabat. Itu cara yang Tuhan ajarkan. Itu syarat yang Tuhan tempatkan yang paling utama. Marilah kita memikirkan firman Tuhan ini baik-baik. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan suruh kita untuk memimpin. Karena memang Tuhan berikan karunia untuk memimpin itu. Ambillah keputusan untuk memiliki semnos mulai dari sekarang. Respectable, honorable, serious, demianor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena tiap-tiap hari Tuhan tambahkan pengetahuan iman bagi kami, agar kami dapat mengenalmu dan iman kami bertumbuh olehmu. Mohon karunia Roh Kudus untuk membukakan pengertian bagi kami, para remaja ini. Di dalam nama penebus kami yang hidup dan bangkit, kami berdoa. Amin.